Selamat pagi. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan pecahan. Silakan anak-anak siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Di kelas 4, kalian sudah pernah mempelajari tentang pecahan. Masih ingat nggak apa saja? Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Nah, untuk bentuknya, pecahan biasanya ditulis dengan A per B. A itu adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari pecahan biasa, misalnya 1/2, 3/5, dan lain sebagainya. Kemudian pecahan campuran ditulisnya seperti ini ya, 1/2, 3/3, dan lain sebagainya. Sedangkan pecahan desimal ditandai dengan adanya tanda koma. Misalnya 0,5, 0,15, 1,25. Masih ingat nggak apa artinya 0,5? Ya, 0,5 itu sama artinya dengan 5/10. Sedangkan 0,15 itu jika dijadikan pecahan biasa sama dengan 15/100. Berarti satu angka di belakang tanda koma itu menandakan per 10. Jika dua angka di belakang koma menandakan itu per 100. Sedangkan kalau 3 angka di belakang tanda koma berarti itu per 1000 dan seterusnya. Kemudian ada juga persen. Nah, persen biasanya ditulis dengan tanda seperti ini ya. Nah, itu 25%, 50%, dan lain sebagainya. Persen itu artinya per 100. Nah, contoh pertama itu 25% berarti 25/100. 50% sama dengan 50/100. Nah, bagaimana? Sudah ingat dengan pelajaran terdahulu? Jika sudah, kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan yaitu penjumlahan beberapa dari pecahan. Ada yang penyebutnya sama dan ada juga nanti penyebutnya berbeda. Ada juga penjumlahan pecahan dalam berbagai bentuk. Nah, untuk sekarang kita pelajari dulu penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada pecahan 2/7 ditambah 4/7. Coba diperhatikan penyebutnya. Ya, sudah sama ya, sama-sama 7. Maka pembilangnya dapat kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6/7. Ingat ya, penyebutnya tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Berarti hasilnya adalah 6/7. Karena ini sudah bentuk yang paling sederhana, anak-anak tidak usah menyederhanakan lagi. Lanjut, kita pelajari penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Ini Ibu sudah punya satu contoh, yaitu 1/3 ditambah 1/2. Nah, syarat penjumlahan itu kan penyebutnya harus sama. Sedangkan ini masih berbeda. Ini penyebutnya 3, ini penyebutnya 2. Kita samakan dulu. Untuk menyamakan penyebut, anak-anak bisa menggunakan beberapa cara. Ada cara perkalian silang dan ada juga dengan mencari KPK. Nah, karena ini angkanya masih kecil, jadi Ibu akan gunakan cara perkalian silang. Ibu kasih tanda seperti ini dulu ya. Kita buat dulu pernya. Nah, yang dikalikan penyebutnya. Ini 3 dikali 2. Kemudian untuk pembilang pada pecahan pertama ini merupakan hasil perkalian dari pembilang dengan penyebut pecahan kedua. Jadi 1 dikali 2 dikali silang ya. Begitu juga dengan pembilang pada pecahan kedua. 1 dikalikan dengan 3. Jadi dikali silang. Oke, kita hitung hasilnya. 1 kali 2 sama dengan 2 per 3 kali 2, 6 ditambah 1 kali 3, 3 per 3 kali 2, 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama
6. Maka pembilangnya bisa kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Jadi sudah didapat hasilnya, yaitu 5/6. Baik, Ibu lanjutkan dengan contoh yang kedua. Di sini sudah ada pecahan 4/15 ditambah 6/10. Nah, Ibu akan gunakan cara kedua, yaitu dengan mencari KPK dari 15 dan 10. Kalian masih ingat nggak pelajaran waktu di kelas 4 mencari KPK? Oke, jika kalian lupa, Ibu akan jelaskan kembali. Ibu tulis seperti ini dulu. Dalam mencari KPK, kita harus tahu bilangan prima dulu. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang di sini kita tuliskan seperti ini, 15 dan 10. Kita harus membagi dengan bilangan prima, mulai dari yang terkecil dulu. Kita pakai 2. 15 bisa nggak dibagi 2? Kalau tidak bisa, kita tuliskan saja dulu. 15, tetap 15. Kemudian 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Kita cari sampai semua hasilnya 1. Jika belum 1, kita cari terus dengan membagi dengan bilangan prima. Oke, di sini ada 15, di sini juga ada 5. Kira-kira bilangan prima yang mana digunakan? 2 tidak bisa. 3 bisa ya. Kita gunakan 3. 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Sedangkan 5 dibagi 3 tidak bisa, kita tetap tuliskan dulu 5. Oke, kita bagi lagi biar hasilnya sampai 1. Nah, sekarang bilangan prima yang mana digunakan? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, langsung kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5 juga 1. Berarti sudah selesai membaginya. Nah, sekarang kita tuliskan KPK-nya, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Berarti, kita kembali ke soal yang tadi. Penyebutnya dijadikan per 30. Nah, 15 biar jadi 30 itu dikali 2. Jika 15 kali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 4 dikali 2. Nah, sekarang 10. Jadi 30 itu dikali 3. Maka pembilangnya yang 6 ini juga harus dikali 3. 4 dikali 2 sama dengan 8/30 ditambah 6 dikali 3, 18/30. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 30. Maka pembilangnya bisa kita jumlahkan. 8 ditambah 18 sama dengan 26/30. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kira-kira sama-sama dibagi berapa ya? Ya, sama-sama dibagi 2. 26 dibagi 2 hasilnya 13/30 dibagi 2 hasilnya 15. Jadi pembaginya harus sama ya, sama-sama 2. Nah, sekarang ini adalah bentuk yang paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Berarti hasilnya adalah 13/15. Baik, Ibu lanjutkan dengan penjumlahan pecahan campuran. Di sini sudah ada pecahan 1, 1/2 ditambah 2, 1/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Ada berbagai cara, namun Ibu akan gunakan cara yang paling mudah, yaitu dengan menjabarkan pecahannya. Sekarang kita kelompokkan bilangan bulatnya dan juga kita kelompokkan pecahannya.
Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 2 itu sama dengan 3 ditambah. Nah, pecahannya, ini penyebutnya berbeda, tentunya kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Masih ingat nggak cara yang tadi? Boleh dengan kali silang atau boleh mencari KPK-nya. 2 dan 3, kita jadikan berapa ya? KPK 2 dan 3, ya kita jadikan 6. Kalau dikali silang juga 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Ini 2 jadi 6 dikali berapa? Dikali 3. Maka 1 dikali 3 juga. Pembilangnya juga harus dikalikan 3. Kemudian 3 ini jadi 6 dikali berapa? Dikali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. Kita hitung dulu hasilnya. 1 kali 3, 3 per 6 ditambah 2 per 6. Kita jumlahkan. 3 ditambah 2, hasilnya 5 per 6. Nah, bisa ditulis seperti ini nanti bentuknya. Jadi hasilnya adalah 35 per 6. Selain dengan cara menjabarkan ini, anak-anak juga bisa menjumlahkan atau menyelesaikan soal ini dengan cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat nggak bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ibu kasih catatan ya. Nah, 1 per 2 jika dirubah menjadi pecahan biasa, caranya adalah 2 dikalikan dengan 1, hasilnya 2, kemudian dijumlahkan dengan pembilang yang di atas. Jadi 3. Berarti 3 per 2. Kemudian kalau 1 per 3 dijadikan pecahan biasa, nah dikalikan 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. Di sini tambah ya. 7 per 3. Ini kali, yang di bawah ini kali. Bagaimana? Sudah paham? Jika sudah, kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan desimal. Nah, ini sudah ada contohnya, 0,37 ditambah 0,5. Bagaimana caranya? Ya, pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Kemudian, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, berarti menggunakan cara susun ya. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Ini tanda tambah. Nah, jadi komanya ini harus sejajar. Oke, kita jumlahkan. Ini 7, 3 tambah 5 ini 8, tanda koma, 0 tambah 0 hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 0,87. Berikutnya contoh yang kedua, di sini ada 1,25 ditambah 0,13. Nah, kita buat dengan cara susun juga. 5 ditambah 3, 8, 2 ditambah 1, 3. Kita turunkan dulu komanya. 1 tambah 0, 1. Jadi hasilnya adalah 1,38. Kita lanjutkan ke penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini sudah ada contohnya, 1 per 2 ditambah 0,15. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, anak-anak bisa mengubah nanti ini. Pecahan desimal ini 0,15 dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Atau sebaliknya, pecahan biasa ini dirubah menjadi desimal. Tergantung nanti apa yang diminta pada soal. Nah, untuk saat ini Ibu akan rubah pecahan desimalnya. 0,15 itu sama artinya dengan 15 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang tanda koma ada 2 angka. Jika 1 angka di belakang tanda koma, maka dia per 10. Jika 3 angka, dia per 1000. Nah, coba perhatikan. Di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 100. Berarti belum bisa dijumlahkan. Jadi kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, karena ini per 100, lebih baik 2 ini kita jadikan per 100. Harus dikali berapa? Ya, 2 dikali 50 ya. Kalau di sini kali 50, pembilangnya juga dikali 50.
1 kali 50 hasilnya 50 per 2 kali 50, 100. Ditambah 15 per 100. Nah, sekarang sudah sama-sama per 100. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 50 tambah 15 hasilnya 65 per 100. Berarti hasilnya ini ya. Nah, jika soalnya nanti diminta bilangan desimal, kita bisa langsung mengubahnya, yaitu sama dengan 0,65. Jadi, ada dua angka di belakang koma. Maka dia per 100 ya. 1, 2. Kita kasih tanda 0. Baik, contoh kedua, 25% ditambah 1 per 2. Caranya hampir sama kayak tadi. Kita rubah dulu persennya. 25 per 100 ditambah 1 per 2. Kita harus samakan penyebutnya juga. Nah, yang kita rubah adalah ini. 2 biar jadi 100 dikali 50. Maka pembilangnya juga kali 50. Oke, kita tuliskan. 25 per 100 ditambah 1 kali 50, 50 per 100. Karena sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan pembilangnya. 25 tambah 50, 75 per 100. Nah, sudah dapat hasilnya. Kalau diminta dalam bentuk persen, kita tinggal tulis 75%, karena sudah per 100 ya. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari penjumlahan pecahan. Dalam bentuk penyebutnya sama, penyebutnya berbeda, kemudian ada penjumlahan desimal. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya nanti lewat WhatsApp. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan pada pecahan. Sampai jumpa.